Malam terakhir di kosan angker Cirebon. Namaku Ardi Setiawan, mahasiswa semester 7, jurusan arsitektur di salah satu universitas negeri di Cirebon. Aku berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Ayahku seorang guru SD, sementara ibuku penjahit rumahan. Sejak kecil aku bercita-cita menjadi arsitek untuk membantu merancang rame-rama yang nyaman dan aman. Setelah mendapatkan beasiswa, aku merantau ke Cirebon. Kota ini terkenal dengan keraton, batik, nasi jamblang, dan sentra pelabuhan. Kelembapan udara dari laut serta hawa panas yang menggigit adalah ciri khasnya. Biaya hidup di sini cukup tinggi bagi mahasiswa perantau, sehingga mencari tempat tinggal murah menjadi prioritas. Pada awal semester 7, aku mencari kosan baru karena kontrak di tempat sebelumnya habis dan pemilik menaikkan harga. Seorang teman merekomendasikan kosan tua di Gang Jati, dekat pelabuhan. Katanya, harga sewa di sana setengah dari kosan kebanyakan. Ketika aku bertanya mengapa harganya sangat murah, dia hanya terkekeh. Kosan itu punya cerita sendiri, Di. Aku menebak ada sesuatu yang tidak diungkapkan, tetapi kondisi keuangan membuatku nekat. Aku mendatangi alamat yang diberikan. Kosan tersebut berupa bangunan tua, bergaya kolonial, dengan cat hijau yang kusam, jendela kayu tinggi, dan atap genteng sebagian pecah. Papan nama bertuliskan Kosan Bu Siti, tergantung miring di depan. Pagar besi di sisi kanan. Terdapat lorong ke dapur dan kamar mandi bersama. Pada kunjungan pertama, aku disambut oleh Bu Siti, seorang wanita setengah baya dengan senyuman ramah. Ia mengenakan daster batik dan kerudung tipis. "Kamu mau ngekos? Baru kosong beberapa kamar," ujarnya sambil menuntunku ke lorong. Ia bahwa bangunan ini warisan dari orang tuanya yang keturunan Belanda dan dulu sempat terbengkalai. Sejak suami saya meninggal, saya jadikan kosan mahasiswa. Tapi kadang ada yang tidak betah. Jelasnya tanpa menyinggung lebih jauh. Kamar yang akan kutempati berada di tengah lorong. Ukurannya 3 kali 3 meter, dengan jendela menghadap halaman belakang. Dindingnya agak lembab, namun masih layak. Harga yang ditawarkan hanya ARP 3.000.000 per bulan, sangat murah dibanding rata-rata kosan sekitar yang mencapai Rp 6.000.000. Aku segera membayar uang muka dan menyatakan akan pindah minggu itu. Juga lingkungan dan kehidupan sehari-hari beberapa hari pertama berjalan biasa saja. Aku berkenalan dengan para penghuni lain. Rudi, mahasiswa teknik mesin dari Bandung. Lina, mahasiswi ekonomi dari Indramayu. Dan Asep, pekerja serabutan yang sering pulang larut malam. Kami sering mengobrol di teras kecil depan kosan, bertukar cerita kuliah, pekerjaan sambilan, hingga membicarakan kuliner favorit seperti empal gentong, docang, dan es durian yang terkenal di Kota Udang. Bu Siti terkadang bergabung membawa pisang goreng atau kue cucur. Meski akrab, ada topik yang sering dihindari, cerita-cerita tentang penghuni lama. Konon, beberapa tahun sebelumnya, ada mahasiswi yang meninggal bunuh diri di kamar paling ujung karena depresi. Sejak kejadian itu, kamar tersebut dikosongkan. Bu Siti menaruh kursi tua di depan pintu kamar sebagai tanda agar orang tidak mengganggunya. "Biar dia tenang," kata Bu Siti suatu malam ketika aku bertanya kenapa ruangan itu selalu gelap. Aku mencoba menghormati keputusannya dan tidak membahasnya lagi. Suasana kosan setiap siang cukup cerah. Aku sering memanfaatkan jendela besar kamar untuk belajar sambil menikmati angin laut. Tetapi ketika matahari terbenam, kosan berubah drastis. Lampu lorong temaram. Udara menjadi lebih dingin daripada di luar. Dan sering muncul aroma melati yang kuat. Aku pernah terpeleset di lorong karena lantai basah oleh air yang tak jelas sumbernya. Ketika menanyakan kepada Bu Siti, ia hanya berkata, "Mungkin rembesan pipa sudah saya perbaiki berkali-kali." Tapi tetap saja, fenomena tak terjelaskan. Suatu malam, sekitar 2 minggu setelah aku pindah,
Rudy berlari ke kamarku dengan wajah pucat. "Di, lo denger nggak?" bisiknya cepat. Aku menggeleng. Ia menarik tanganku keluar. Dari ujung lorong, terdengar suara orang menyapu. Nada gesekan sapu dan lantai begitu jelas. Aku menoleh ke arah Bu Siti. Tetapi ia tidak ada. Lampu dapur mati. Kami mendekot. Suara itu berhenti. Tidak ada siapa-siapa. Hanya kursi tua di depan kamar kosong. Di balik pintu kamar itu, kami mendengar bisikan samar. Seperti seseorang membaca sesuatu. Aku menempelkan telinga ke pintu. Bahasa yang kudengar sepertinya Belanda, tetapi terlalu cepat untuk dipahami. Rudy merinding dan kami memutuskan kembali ke kamar sambil mengucap doa. Kejadian tersebut menjadi bahan obrolan seharian. Lina mengaku pernah melihat sosok perempuan berambut panjang di cermin kamar mandi. Sosok itu berdiri di belakangnya, tetapi menghilang ketika ia menoleh. Asep, yang jarang di rumah, pun bercerita bahwa ia pernah mendengar ada orang berjalan mondar-mondir di lorong saat ia sedang mengambil air pukul 2 pagi. "Gue pikir kalian, padahal pintu kamar kalian semua ketutup," katanya. Kami mulai saling menjaga. Tidak ada yang berani ke kamar mandi sendirian saat tengah malam, meski penggalaman-penggalaman itu menakutkan. Rutinitas kuliah memaksa kami bertahan. Aku sempat berpikir untuk pindah, tetapi jadwal tugas akhir padat dan butuh ketenangan untuk fokus. Aku mulai memasang bacaan ayat kursi di dinding dan memutar murotal pelan setiap malam. Hal ini sedikit menenangkan suasana. Meskipun suara ketukan pelan di dinding terus terdengar, sesekali penelusuran masa lalu, penasaran akan sejarah bangunan kosan, aku memutuskan untuk menyelidikinya. Pada akhir pekan, aku pergi ke perpustakaan kota di dekat alun-alun Keraton Kacirebonan. Di sana, aku mencari arsip-arsip lama mengenai bangunan kolonial di daerah pelabuhan. Seorang petugas perpustakaan, Pak Dani, membantu menuntunku ke rak dokumen tempo dulu. Banyak rumah tua di daerah itu dibangun oleh orang Belanda yang dulu bekerja di pelabuhan. Jelasnya, aku menemukan clipping koran dari tahun 1950-an yang memuat berita tentang seorang perempuan Belanda yang meninggal di rumah tersebut karena wabah. Ada juga artikel tahun 1970-an tentang tragedi seorang remaja putri keturunan Belanda Jawa yang bunuh diri di kamar atas karena keluarganya tidak menyetujui hubungan asmaranya. Nama perempuan itu Ayu van der Wijk, mirip dengan nama yang disebut Bu Siti. Artikel itu menggambarkan Ayu sebagai gadis ceria yang aktif di organisasi seni. Ia jatuh cinta pada seorang pemuda pribumi. Namun orang tuanya menentang hubungan tersebut karena perbedaan status. Tertekan, ia menulis surat dan menggantung diri di kamar. Banyak tetangga yang turut berduka, dan rumah tersebut ditinggalkan selama bertahan-tahan karena dianggap membawa petaka. Setelah kemerdekaan, rumah itu diwariskan kepada keturunan yang akhirnya menjualnya kepada keluarga Bu Siti. Aku merasakan bulu kuduk meremang. Cerita di artikel sama dengan yang disampaikan Bu Siti, hanya dengan nama lengkap. Aku memutuskan menyalin artikel tersebut untuk dipelajari lebih lanjut. Di jalan pulang, aku mampir ke toko kelontong membeli bunga melati. Niatku untuk menaburkan bunga di depan kamar kosong sebagai penghormatan. Mimpi-mimpi mengusik. Beberapa malam kemudian, aku mengalami mimpi aneh. Dalam mimpi, aku berada di lorong kosan yang sama, tetapi suasananya berbeda. Dinding dicat putih bersih, lampu kristal menggantung, dan aroma parfum menyegarkan memenuhi udara. Aku melihat seorang gadis muda mengenakan gaun putih dengan renda halus, rambutnya dikepang 2. Ia tersenyum manis dan mengajakku masuk ke kamarnya. Kamar itu luas, dengan piano kayu di sudut dan lukisan-lukisan abstrak di dinding. Di atas meja ada sebuah buku harian. Aku hendak membacanya, tetapi tiba-tiba suasana berubah suram. Cat dinding terkelupas, lampu padam, dan gadis itu menangis memohon, "Bantu aku."
Jangan biarkan kisahku terhapus, katanya. Aku terbangun dengan keringat dingin. Mimpi itu berulang selama beberapa malam, dengan detail yang sedikit berbeda. Kadang, aku melihat gadis itu menulis buku harian di bawah sinar lilin. Kadang aku melihatnya berdiri di jendela, memandang ke arah pelabuhan, menunggu seseorang. Setiap kali bangun, ada aroma melati menyengat di kamarku. Meski jendela tertutup rapat, aku menceritakan mimpi itu kepada Lina. Ia mendengarkan serius. Mungkin arwahnya ingin kamu mencari sesuatu, katanya. Ia menyarankan agar aku menanyakan langsung ke Bu Siti, apakah ada sisa barang milik Ayu. Aku ragu, tetapi akhirnya memberanikan diri. Bu Siti terdiam ketika kutanya tentang barang-barang. Ayu? Ia masuk ke gudang kecil di belakang rumah dan keluar membawa kotak kardus. Ini barang-barangnya yang saya simpan. Saya takut membuangnya, ujarnya. Dalam kotak itu ada beberapa baju lama, foto hitam putih, dan sebuah buku harian kulit yang kunci kecilnya hilang. Saya tidak pernah membuka buku itu. Silakan kalau kamu mau membaca, tapi hati-hati, tambahnya. Aku membawa buku itu ke kamar dengan perasaan campur aduk. Membuka buku harian. Buku itu berwarna coklat tua dengan tali pengikat usang. Di halaman pertama tertulis Ayu dengan tulisan tangan Alice. Ketika kubuka perlahan, halaman-halaman pertama berisi catatan harian rutinitas, latihan piano, pelajaran bahasa, persahabatan dengan teman sekolah. Namun, seiring halaman bergulir, tulisan Ayu semakin emosional. Ia menulis tentang rasa terkurung di rumah besar dengan aturan ketat orang tuanya, tentang kebahagiaan sederhana ketika melihat pertunjukan wayang di alun-alun, tentang pertemuan rahasia dengan seorang pemuda tukang batik bernama Satria. Satria membuatku merasa hidup. Kami bicara tentang mimpi dan kebebasan, tulisnya. Namun, ketika orang tuanya mengetahui hubungan itu, Ayu dilarang keluar rumah. Ia merasa sendirian. Di halaman terakhir, ia menulis, "Jika kelak ada yang membaca ini, ingatlah aku pernah hidup, mencintai, dan ingin merdeka. Jangan biarkan cintaku terkubur bersama tubuhku."